Kami bersyukur, kita percaya dan yakin bahwa sampai hari ini kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kita. Karena janji firman Tuhan, janji Tuhan bahwa perlindungan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Makanya kebenaran firman pada hari ini saya beri tema bertahan di tengah badai. Bertahan di tengah badai. Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa membuka Alkitab kita dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Di sini dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalimat terakhir yang bagus sekali di sini dikatakan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika kita di dalam persoalan badai apapun, hanya satu pribadi yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, bertahan di tengah badai. Berbicara tentang bertahan di tengah badai, semua orang tidak akan pernah luput dari badai. Setiap kita yang hidup di dunia ini pasti menghadapi apa yang namanya badai kehidupan. Masa yang sukar itu adalah badai kehidupan. Masa yang dimana tidak seorang pun yang mau berada di posisi itu. Tidak ada satu orang pun yang mau dan ingin menghadapi badai kehidupan. Karena masa yang sulit, badai kehidupan itu membuat banyak orang kehilangan semangat, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, dan bahkan kehilangan semangat hidup. Maka daripada itu, seluruh umat manusia berusaha bagaimana caranya supaya dia tetap hidup, dia tetap bersemangat, dia tetap antusias dalam kehidupannya. Tentunya ketika dia menghadapi hal-hal yang baik, yang mulus, kehidupan yang tidak ada masalah, itulah yang diharapkan oleh semua orang. Namun kenyataannya kita menghadapi badai-badai kehidupan. Nah, bertahan di tengah badai. Apa saja badai-badai kehidupan itu? Apa saja badai kehidupan itu? Ada berupa sakit penyakit, ada berupa krisis ekonomi, ada berupa masalah pekerjaan, ada juga masalah keluarga, ada juga masalah bencana alam, dan hari ini kita sedang menghadapi bencana wabah virus corona. Ini merupakan badai kehidupan yang kita hadapi, yang saat ini sedang dialami oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dan tentunya badai yang saat ini sedang dihadapi, badai yang saat ini sedang dialami, badai yang saat ini menerjang kehidupan kita, menerjang bangsa Indonesia, menerjang seluruh dunia. Ini merupakan badai kehidupan yang merupakan sesuatu yang besar sekali. Membuat banyak orang takut, membuat banyak orang panik, membuat banyak orang kebingungan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan panik, jangan khawatir. Karena orang yang bertahan di badai kehidupan, orang yang bertahan di dalam badai, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Apa penyebab terjadinya badai kehidupan? Tentunya ada beberapa hal yang terjadi, penyebab-penyebab sehingga terjadi badai-badai kehidupan. Yang pertama tentunya bisa terjadi ada sebuah keputusan yang salah, keputusan yang keliru, keputusan yang salah di dalam kehidupan kita. Kemudian ada juga serangan-serangan dari kuasa kegelapan. Selain dari serangan-serangan kuasa kegelapan, bisa jadi karena ada ujian yang diinginkan oleh Tuhan terhadap kehidupan kita, dengan maksud supaya rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu merupakan penyebab-penyebab terjadinya badai-badai kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara tahu, Yesus pun mengalami badai kehidupan. Pada waktu ketika Yesus
datang ke dunia, kemudian dia menjalani apa yang menjadi kehendak Bapa terhadapnya, sehingga Yesus secara manusia, jati diri manusianya tidak mampu dan tidak menerima, sehingga di Taman Getsemani Yesus sedang sempat berkata, Bapakku, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Tetapi apa yang terjadi? Yesus menyadari bahwa badai-badai ini harus dia lewati dan pasti akan keluar, sehingga Yesus berkata kemudian, biarlah kehendakmu yang terjadi. Nah, itu merupakan badai yang dihadapi oleh Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus bisa melewati badai kehidupan sampai ke puncak Golgota. Nah, manusia dan Yesus itu sangat berbeda ketika menghadapi realita kehidupan. Ketika Yesus menghadapi realita kehidupan, Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Tapi ketika manusia menghadapi realita kehidupan, maka ada banyak macam yang muncul, responnya berbagai macam bentuk. Ada yang responnya baik, ada yang responnya tidak baik. Dan jujur secara manusia, setiap kali kita menghadapi badai kehidupan, respon pertama yang akan kita ambil adalah kita mengeluh kepada Tuhan. Kita protes kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya mau beritahu Bapak Saudara, kita mau belajar bereaksi sama seperti Yesus. Ketika ada badai kehidupan, coba kita mau belajar, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Badai yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, khususnya di bangsa kita, respon kita adalah biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tentunya ada hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang benar, yaitu kita taat, tunduk kepada aturan dan ketetapan dari pemerintah. Nah, tugas kita sebagai orang yang percaya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kita yakin dan percaya, seperti ada lagu yang berkata, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Jadi kita yakin dan percaya bahwa badai-badai kehidupan yang saat ini sedang kita alami, sedang kita jalani, kita percaya dan yakin bahwa badai itu pasti akan berlalu. Nah, apa akibat kalau kita bertahan di tengah badai? Apa akibat kalau kita bertahan di tengah badai? Tadi saya bertanya, apa penyebab terjadinya badai? Yaitu karena respon kita yang keliru. Apa akibat kalau kita bertahan di tengah badai? Yang pertama adalah ketika kita bertahan di tengah badai, kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Apa itu perkenanan Tuhan? Perkenanan Tuhan itu adalah sebuah hadiah, mahkota yang Tuhan siapkan untuk orang yang bertahan di tengah badai. Tuhan berkenan kepada orang yang bertahan ketika hidupnya diombang-ambingkan oleh badai kehidupan, namun tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dia menghadapi badai kehidupan yang diombang-ambingkan oleh berupa berbagai macam persoalan, tetapi dia tetap bertahan. Dia tetap berkata benar. Dia tidak protes. Dia tetap bertingkah laku yang benar dan tetap berpikir benar. Maka saya percaya orang tersebut akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika kita merespon yang baik, berpikir positif, berkata benar tentang virus corona ini, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena itulah yang saat ini dibutuhkan oleh setiap orang yang percaya. Kemudian yang kedua, apa akibat kalau kita bertahan di tengah badai? Yaitu mendatangkan kualitas kehidupan. Mendatangkan kualitas kehidupan. Orang yang bertahan dalam badai kehidupan, kualitas hidup rohaninya itu akan terus bertumbuh, terus berkembang. Kadang ketika kita menghadapi masalah, Tuhan itu akan jadi pengajar dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan itu jadi pengajar buat kita. Tuhan mengajari banyak hal. Tuhan sedang mengajari sifat karakter kita supaya karakter kita yang tidak baik makin menjadi baik. Supaya kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dengan bertahan di tengah badai,
ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, di situ kita akan belajar, oh ternyata Tuhan itu sedang mengajari aku. Tuhan sedang mengajari aku supaya aku bisa menjadi orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kualitas di mata Tuhan itu bukan ketika kita hidup berhasil, hidup sukses, hidup serba aman damai. Bukan itu. Kualitas yang akan muncul dalam hidup kita ketika kita berada di bawah tekanan hidup. Ketika kita di bawah tekanan, ketika kita di tengah-tengah badai kehidupan, disitulah akan muncul keaslian kita. Aslinya hidup kita akan muncul ketika kita menghadapi badai kehidupan. Kenapa? Karena disitulah akan kelihatan respon kita, apakah kita tetap berkata benar, apakah kita tetap berpikir benar, apakah kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kualitas hidup kita akan muncul ketika kita melewati badai. Nah, dalam keadaan apapun kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena inilah kualitas yang sesungguhnya. Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka di situ akan muncul mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena badai kehidupan itu pasti akan berlalu. Kita mencatat bahwa pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kita. Maka apapun yang saat ini sedang kita hadapi, kita sedang menghadapi badai kehidupan saat ini, percayalah ini akan berlalu. Ini akan berlalu, dan yang jelas bahwa ketika kita bertahan, maka Tuhan pasti akan berkenan dalam hidup kita. Respon harus benar, tingkah laku harus benar, perkataan harus benar, cara berpikir harus benar. Dan ketika kita menaruh sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka percayalah kita akan tetap berdiri kuat, teguh, kokoh di hadapan Tuhan. Maka ada lagu berkata begini, UCF. Ada sebuah lagu yang bagus kan? Ku kan berdiri